Mari bergabung dalam acara spesial Bulan Keluarga Thanksgiving Journey pada hari Jumat 15 Oktober 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube GII Hokim Tong. Mari kita beribadah bersama dengan keluarga kita dalam acara Puncak Bulan Keluarga Ibadah 3 Generasi Commitment for Family Transformation. Komitmen untuk transformasi keluarga. Hari Minggu 17 Oktober 2021 di YouTube channel GII Hokim Tong. Be thou my vision, O Lord of my heart.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari sebelum kita sama-sama masuk dalam kebaktian doa kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mazmur 40 ayat yang ke-6 berkata, "Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Janganlah takut menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini, karena sesungguhnya telah terbukti perbuatan-perbuatannya yang sangatlah ajaib. Oleh karena itu marilah kita berani untuk senantiasa memberitakan, bersorak dan bernyanyi bagi kemuliaan namanya. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth. Shout to the Lord, all the earth. Let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung, pelindung, menara kekuatan.
tiada janji, tiada janji seperti yang. Katakan sekali lagi, tiada janji seperti-Mu Tuhan, seperti yang ada padamu. Sungguh perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh melihat, menyaksikan, merasakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami melihat di dalam sejarah, kami melihat di dalam kehidupan kami melihat di dalam setiap pergumulan kami sekalipun ya Tuhan. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, semua anugerah pemeliharaan penyertaan-Mu yang sudah Tuhan nyatakan itu, membuat kami boleh berani menyatakan kemuliaan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah sungguh hari ini, jikalau ada di antara kami yang di dalam keadaan yang takut, khawatir, cemas, Tuhan Kau nyatakan lawatan, jamahan-Mu ya Tuhan, pulihkan kami, kuatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah sungguh malam hari ini ada lawatan daripada Tuhan, ada kuasa daripada firman, puji-pujian dan doa kami. Dan kami mau serahkan ya Tuhan, ibadah ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian iman kita. Kita percaya bahwa tidak perlu kita cemas, takut, bimbang. Sebab Tuhanlah yang beserta dengan kita, dan Dia akan menyatakan segala perbuatannya hebat dan perkasa. Bapakku datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah aku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan bersama-sama, aku nyanyi haleluya Tuhan. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membuka dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap anugerah, belas kasihan dan cinta kasih Tuhan di dalam hidup setiap kami sampai saat ini. Bapa, kami mau membuka hati kami dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Berilah kami telinga seorang murid, ya Tuhan, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan berikan kami juga hati seorang hamba, hati yang taat, hati yang setia, untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami terima. Bersabdalah dan berbicaralah kepada setiap kami, sebab kami siap mendengarkan sabda-Mu dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kalam yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 22, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Satu bagian di mana kita akan merenungkan tema momen dalam kehidupan iman. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepada tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahutnya. Ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian pergilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betsheba, dan Abraham tinggal di Betsheba. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, David Welsi dalam bukunya Courage to be Protestant, ia menganalisa dengan sangat tajam bagaimana hidup manusia di dalam zaman postmodernisme ini sudah betul-betul menjadi sentral dari segala sesuatu. Manusia bukan saja otonomi atas dirinya, tapi manusia menjadi pusat dari segala sesuatu di dalam dunia ini. Segala sesuatu itu dilihat dari kepentingan diri, apa yang diinginkannya untuk diri sendiri. Dari kehidupan sekuler pada akhirnya merembet ke dalam kehidupan spiritualitasnya. Saudara, saat manusia menjadi sentral, pusat dan utama, manusia memutlakkan atas dirinya menjadi standar sebagai acuan, maka Tuhan disingkirkan dari tahtanya. Tuhan digeser dan ditinggalkan. Saudara, seberapa besar saudara mengenal Tuhan? Seberapa besar saudara mengenal Kristus sebagai Tuhan? Kristus yang agung, Kristus yang mulia, Kristus yang maha kuasa, yang maha hadir, dan yang maha segala-galanya. Saudara, pemahaman kita tentang iman itu sangat penting buat saudara dan saya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kehidupan iman kita saat ini? Saudara, tanpa kita sadari, kita seolah-olah sedang berada dalam dua dunia. Dunia yang realistis dan dunia yang idealis. Dunia yang ada apa adanya, dan dunia yang kondisi atau keadaannya menurut kita itu yang paling baik atau yang paling ideal. Saudara, dalam konsep realistis dan idealis seharusnya ada satu jembatan, yaitu proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan dalam pembentukan iman dan kerohanian kita kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar dari perjalanan iman seorang Abraham, yang arti namanya adalah Bapa orang percaya. Tidak mudah iman Abraham bisa terjadi seperti demikian. Dalam kitab Kejadian pasal 12, di sana kita bisa menemukan awal atau babak pertama dari perjalanan Abraham, yang nama sebelumnya adalah Abram. Saudara, waktu kita membaca kitab Kejadian pasal 12 ini, respon yang ditunjukkan oleh Abraham adalah taat. Dan memang itulah yang Alkitab katakan semuanya kepada kita. Waktu Tuhan menyampaikan janjinya kepada Abraham tentang keturunan yang akan lahir dari benihnya sendiri, sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit, respon Abraham adalah percaya dan taat. Saudara, saya rasa perjalanan iman Abraham dari pasal demi pasal, dari babak demi babak, itu tidak mudah. Semuanya by proses. Semuanya melalui proses yang panjang. Tuhan membentuk, memproses kehidupan Abraham sedemikian rupa, yang mungkin juga babak belur, saudara. Ada jatuh bangunnya. Abraham juga pernah meragukan janji Tuhan. Saudara, dari pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-22 kitab Kejadian ini, ada waktu kurang lebih 25 tahun. Satu jangka waktu yang panjang. 2,5 dekade. Ini bukan waktu yang singkat. Itulah proses pembentukan iman
Sekolah iman itu membutuhkan satu jangka waktu yang panjang. Itulah cara Tuhan memproses kita. Cara Tuhan itu bukan instan, tapi proses. Saudara, di pasal 12 kitab Kejadian ini, kita bisa melihat kembali bagaimana iman seorang Abraham itu di atas Gunung Moria. Begitu berani, begitu tegas. Saudara, kalau iman itu dikupas, seperti kita kupas buah, saudara. Dikuliti, isinya apa, saudara? Seperti kita mengupas, apa isi iman? Hanya satu, saudara. Isi iman adalah percaya dan taat. Itulah isi iman. Saudara, iman itu bukan nekat, tapi iman itu adalah tekad. Keinginan untuk apa? Melihat kuasa Tuhan. Dan keinginan untuk memuaskan hati Tuhan. Saudara, kadangkala dalam iman itu dibutuhkan satu greget, saudara. Dorongan. Untuk apa? Untuk kita berani berbuat, berani bertindak, berani melangkah, berani untuk memulai. Abraham sudah memulainya. Inilah imannya yang besar itu diuji, dan ia menang dan lulus. Perhatikan proses perjalanan iman di sini, saudara. Ketika ketaatan menjadi keharusan, iman tidak akan ada di sana. Ketika ketaatan menjadi keterpaksaan, iman juga tidak pernah muncul di situ. Ketika ketaatan menjadi kesukaan, disinilah iman itu hidup dan bekerja. Ada problem di area ini sesungguhnya. Ada keraguan-raguan, ada kebimbangan di area ini, saudara. Itu adalah sesuatu yang sangat natural, yang sangat alami. Saudara, J.I. Packer pernah mengatakan satu kalimat begini. Ketaatan kita kepada Tuhan itu sesungguhnya masih ada keinginan kita untuk memberontak dan keterpaksaan. Saudara, bukankah Tuhan Yesus juga berkata, roh itu penurut tapi daging itu lemah. Saudara, di dalam kedagingan kita, saudara, sisi kemanusiaan kita ini lemah. Kita cenderung untuk tidak taat, memberontak. Karena masih ada si aku yang bercokol, si ego yang besar dalam diri kita ini. Itulah natur kita sebagai manusia. Saudara, Kejadian pasal 22 ini menunjukkan satu gambar, satu dimensi yang lain dari sisi kemanusiaan seorang Abraham. Abraham berhasil mengalahkan egonya, kemauannya. Dia menang melawan kedagingannya sendiri. Saudara, John Calvin, bapak gereja yang besar dan sudah memberikan input bagi gereja Tuhan sampai hari ini. Banyak orang tidak tahu bagaimana pergumulan pribadinya. Saat Calvin menjadi seorang pelayan Tuhan di Starbrook, Munich, istrinya melahirkan seorang anak. Saat itu dia pun kembali ke Jenewa. Tidak lama anaknya itu baru dilahirkan, masih bayi merah. Anak itu tiba-tiba meninggal. Punya anak yang kedua, meninggal juga. Anak yang ketiga lahir, juga meninggal dalam usia sangat-sangat masih bayi. Semua orang memusuhi Calvin. Calvin itu nabi yang terkutuk. Buktinya 3 anaknya meninggal semua. Dia pasti orang jahat. Dia nabi palsu. Mari kita singkirkan dia dari Jenewa. Sebab ia tidak boleh dianggap sebagai hamba Tuhan yang baik. Saudara, kejadian itu sangat-sangat menakutkan dan menggoncangkan iman Calvin dan istrinya. Sampai akhirnya ia dianggap sebagai orang yang hina. Sangat hina sekali. Saudara, Tuhan membentuk setiap orang itu dengan berbagai cara. Tuhan membentuk Abraham, membentuk Ayub, membentuk Yusuf, membentuk Petrus, membentuk Paulus. Semuanya mengalami proses dan pembentukan iman
Mungkin saat ini saudara juga sedang mengalami proses dan pembentukan iman yang daripada Tuhan. Jalani saudara. Tekuni proses ini di dalam Tuhan. Saudara, di mana kekuatan Calvin ketika dia mengalami proses perjalanan iman yang begitu luar biasa dalam hidupnya? Di dalam salib Kristus. Calvin melihat Kristus yang tekun menjalani kayu salib, menjalani jalan salib, sampai mati di atas kayu salib. Satu ujian ketaatan yang sangat luar biasa. Tuhan akan dipermuliakan kalau kita sudah tahu salib kita itu apa. Salib kita adalah keadaan di mana kita rela menghabiskannya sampai nyawa kita sekalipun di titik itu. Saudara, mengapa ada kemenangan di dalam hidup Abraham? Sebab Abraham telah menghabiskan secara totally, all out, segala-galanya, semuanya, demonstrasi imannya di atas gunung Moria itu. Begitu menggetarkan setiap hati yang menyaksikannya. Sampai Tuhan harus bertindak. Saudara, disinilah iman itu terbentuk dan mengkristal. Disinilah iman itu menjangkar dengan sangat dalam. Tuhan intervensi. Tuhan bekerja dengan begitu agung dan luar biasa. Dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam peristiwa itu. Saudara, patutlah Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Iman artinya apa, saudara? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ditambah dengan kesetiaan dan ketaatan sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mengharapkan kesempurnaan, tapi Ia menghendaki ketaatan. Dan melalui ketaatan, Ia dapat mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Satu pelajaran iman yang sangat luar biasa. Satu momentum iman yang sangat luar biasa. Sudah kita saksikan, sudah diperagakan oleh Abraham, Bapa orang percaya. Mari kita jalani proses iman kita, saudara. Engkau mungkin sedang mengalami pergumulan, kesulitan hidup, tantangan hidup yang begitu luar biasa. Jalani proses ini bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita, memberikan jalan keluar kepada kita saat kita boleh melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan dipermuliakan di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Untuk kami boleh belajar dari seorang Abraham, bapa orang beriman. Di mana imannya boleh didemonstrasikan dengan begitu luar biasa di atas gunung Moria. Tuhan, bentuklah iman kami. Mungkin saat ini setiap kami sedang dalam proses sekolah iman, proses perjalanan iman yang tidak mudah, yang mungkin jatuh bangun, yang mungkin babak belur. Tapi Tuhan menolong kami, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang akan menolong setiap kami dan memegang tangan setiap kami melewati pergumulan demi pergumulan bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sama-sama akan masuk dalam pokok doa. Yang pertama saya mengajak Bapak Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk kita boleh mengalami satu proses di dalam pembentukan iman. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bila firman itu sekali lagi berbicara kepada saudara dan saya dalam proses sekolah iman yang sedang kita alami. Mari kita sama-sama berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, bentuklah setiap kami di dalam proses perjalanan iman kami. Mungkin saat ini jemaat-Mu sedang dalam pergumulan iman, proses perjalanan iman yang tidak mudah,
yang jatuh bangun Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, kuatkan, sertai setiap langkah demi langkah, agar kami boleh melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Ya, kami boleh menjadi orang-orang yang menang ya Tuhan. Melemparkan jangkar iman kami bersama dengan Tuhan, yang akan mengokohkan dan meneguhkan kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menang di dalam perjalanan proses iman kami. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun yang sedang mereka hadapi. Tuhan berikan ketekunan, kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, Bapak Saudara, saya mengajak mari kita sama-sama berdoa untuk jemaat yang sedang dalam kondisi yang sakit, yang sedang lemah tubuh, juga yang sedang berduka cita. Kiranya Tuhan boleh melawat, menolong, dan menyembuhkan setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan jemaat-Mu yang mungkin dalam kondisi yang kurang baik saat ini Tuhan. Mereka mungkin saat ini sedang di dalam masa-masa kedukaan, ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, dikasih oleh mereka. Kiranya Tuhan boleh memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Allah Tritunggal hadir di tengah kehidupan mereka, sehingga di tengah duka cita itu ada penghiburan, ada kekuatan, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga saat ini berdoa buat jemaat yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Dalam setiap pergumulan sakit penyakit mereka, apapun yang mereka sedang hadapi, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Supaya lewat segala sakit penyakit ini ya Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan di tengah kehidupan setiap kami. Berkati juga untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan pekerjaan, usaha, di tengah pandemi yang masih belum usai ini Tuhan. Ada banyak kesulitan di dalam kami mencari kerja, dalam usaha. Tuhan kiranya boleh menolong kami, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan damai sejahtera yang kami butuhkan. Dan Tuhan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, Bapak Saudara, saya mengajak kita juga berdoa bersama-sama untuk pelayanan di gereja kita, GEI Hock Kim Tong, di mana kebaktian onsite sudah dibuka di banyak lokasi. Dan juga kebaktian online tetap berjalan. Kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan onsite dan online ini untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur kalau Tuhan tetap memelihara, menjaga gereja-Mu GEI Hock Kim Tong ini Tuhan. Gereja-Mu sudah hadir di tengah-tengah dunia ini, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kiranya hadir di tengah gereja ini dan menolong gereja ini untuk sekali lagi menjadi alat yang boleh berkarya nyata di tengah dunia ini Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk kebaktian onsite yang boleh berlangsung di sekian banyak lokasi di GEI Hock Kim Tong ini Tuhan. Berkatilah ya Tuhan untuk kebaktian onsite agar boleh terus dipimpin Tuhan, diberkati Tuhan, dan disertai oleh Tuhan. Sehingga banyak jemaat juga yang antusias. Mereka boleh mengikuti ibadah onsite ini dengan prokes yang ketat, dengan pertolongan Tuhan. Engkau pimpin semuanya. Kami juga berdoa untuk kebaktian online yang masih berlangsung. Kiranya Tuhan yang berkati rekan-rekan di tim IT ya Tuhan, untuk proses produksi. Kiranya Tuhan yang berkati segala sesuatunya. Tuhan pimpin untuk kegiatan di dalam lokasi kami juga, baik itu lewat Zoom, lewat WA call, video call, semua yang Kau berkati ya Tuhan. Sehingga pelayanan online ini sungguh boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita juga sama-sama berdoa untuk bulan keluarga, di mana di bulan Oktober ini kita akan bersama-sama merayakan bulan keluarga. Ada begitu banyak acara yang sudah disiapkan oleh panitia nasional kita, dan juga acara di lokasi kita masing-masing. Biar Tuhan boleh melawat kita, memberkati kita, sehingga semua keluarga diberkati di dalam bulan keluarga ini.
Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami juga bersyukur untuk bulan keluarga, di mana bulan Oktober, November ini menjadi bulan keluarga. Tuhan berkati panitia nasional yang sudah menyusun sekian banyak acara untuk boleh membangkitkan, membawa kembali semangat, sukacita, keharmonisan, berkat di tengah keluarga. Kiranya Tuhan yang berkati secara nasional acara-acara yang akan dipersiapkan. Kami juga berdoa untuk acara lokasi ya Tuhan. Segala kegiatan lokasi yang sudah mulai berlangsung dan akan berlangsung, juga puncak bulan keluarga di masing-masing lokasi, kiranya Tuhan juga berkati. Sehingga bulan keluarga menjadi satu bulan di mana setiap keluarga boleh mengalami satu lawatan Tuhan secara nyata. Dan kami boleh diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, menjadi keluarga yang boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kelima, yang terakhir Bapak Saudara, mari kita sama-sama berdoa juga untuk bangsa negara kita, Indonesia. Mari kita berdoa juga untuk penanganan dan penanggulangan pandemi yang masih belum usai. Kita berdoa juga untuk pemulihan di sektor ekonomi, di sektor keamanan sosial dan budaya, dan juga untuk vaksinasi yang masih berlangsung di berbagai provinsi di tanah air ini. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami juga saat ini berdoa menyerahkan untuk negara bangsa kami Tuhan, di dalam penanganan dan penanggulangan pandemi yang masih belum usai. Tuhan tolong, Tuhan berkati agar pemerintah baik pusat maupun daerah bersatu hati ya Tuhan, untuk boleh memerangi pandemi ini. Demikian juga untuk protokol kesehatan di tengah masyarakat, ini Tuhan yang berkati supaya semua masyarakat boleh patuh ya Tuhan untuk prokes. Kami juga berdoa untuk vaksinasi yang terus masih berlangsung di semua wilayah daerah di provinsi di Indonesia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan di sektor ekonomi, politik, sosial budaya. Kami juga berdoa supaya Tuhan terus melawat bangsa kami, memberkati bangsa kami, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang boleh mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang berjaya, Tuhan yang berkuasa. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama akan mengakhiri kebaktian doa kita dan kita boleh menerima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di surga yang penuh dengan kesetiaan dan kemurahan melingkupi hidupmu. Anugerah keselamatan dan karya penebusan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bergabung dalam acara spesial Bulan Keluarga Thanksgiving Journey pada hari Jumat 15 Oktober 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube GII Hokim Tong. Mari kita beribadah bersama dengan keluarga kita dalam acara puncak bulan keluarga ibadah 3 generasi Commitment for Family Transformation. Komitmen untuk transformasi keluarga. Hari Minggu 17 Oktober 2021 di YouTube channel GII Hokim Tong.
way.